Memperjuangkan kejujuran. Jadi dalam gambar ini juga selalu kita diajak untuk marilah kita jujur atau ayo jujur. Baik teman-teman, kita lihat penjelasan tentang ini. Pertama kita lihat tentang makna kejujuran. Jadi sebelum ke makna tentu apa arti jujur kita lihat dulu. Kejujuran berarti kelurusan hati untuk berbicara benar sesuai fakta dan dilandasi semangat cinta kasih. Dalam kejujuran, seorang dengan tulus mengatakan kebenaran. Maka memang jujur itu harus sesuai dengan fakta atau sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Tentu nanti jujur ini selalu berkaitan dengan kebenaran. Kita lihat maknanya. Yang pertama, kejujuran dapat menjadi modal untuk perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok. Nah, jadi kalau misalnya pribadi tentu sudah pasti ya makna kejujuran. Ketika kita jujur, maka kita menjadi orang yang pribadi yang baik, pribadi yang bebas, dan tentu pribadi yang disenangi oleh orang lain. Kemudian juga dalam kelompok, entah itu misalnya keluarga ataupun nanti misalnya kelompok-kelompok tertentu, baik kelompok kecil ataupun kelompok yang besar, maka tentu nanti kejujuran menjadi modal untuk perkembangan baik pribadi maupun kelompok. Kemudian kejujuran menimbulkan kepercayaan yang menjadi landasan pergaulan dan hidup bersama. Jadi kejujuran adalah landasan untuk hidup bersama. Kalau ada kejujuran maka tentu ada saling percaya. Ketika seseorang atau ketika orang lain kita buat kecewa karena kita berbohong atau menipu, maka kepercayaan itu bisa seketika hilang. Kemudian kejujuran dapat memecahkan banyak persoalan, baik persoalan pribadi, persoalan kelompok, masyarakat maupun negara. Ketika seseorang jujur, misalnya saya jujur saya tidak tahu tentang hal yang akan kubuat ini, atau saya jujur saya telah mengambil barang orang itu, atau saya jujur bahwa memang saya tidak mampu, jujur kepada diri sendiri, dan dengan itu nanti orang lain akan membantu kita. Sama juga misalnya dalam kelompok, ketika dalam satu kelompok itu ada satu orang yang tidak jujur, maka nanti itu akan menjadi persoalan. Tetapi ketika dalam kelompok itu selalu ada kejujuran, maka boleh dikatakan persoalan itu akan lenyap atau persoalan itu bisa diatasi. Dan terutama nanti kejujuran ini nanti sangat diharapkan juga dari para pejabat pemerintah, supaya persoalan-persoalan yang ada di negara ini juga bisa menjadi terselesaikan. Inilah makna kejujuran. Tentu nanti banyak makna-makna lain dari kejujuran ini yang bisa kita rasakan, kita alami, dan juga bisa kita lakukan. Kita lihat yang kedua, yaitu bentuk-bentuk ketidakjujuran. Yang pertama adalah ketidakjujuran di bidang politik. Jadi selalu dimulai dari situ dulu, karena memang dari hal kecil ini nanti sampai kepada hal besar. Maka di hal besar itu kalau sudah tidak terjadi kejujuran, maka akan merugikan banyak orang. Maka yang pertama adalah ketidakjujuran dalam bidang politik. Misalnya penguasa bersikap curang dan korup. Inilah salah satu kendala atau masalah yang dihadapi oleh negara kita. Ketika para pemimpin tidak lagi jujur, mereka memanipulasi, menipu, korupsi, dan lain-lain. Maka ketidakjujuran ini bisa terjadi dalam segala bidang perpolitikan. Kemudian ketidakjujuran dalam bidang ekonomi. Juga nanti dari penguasa, dari pengusaha bersikap korup atau bersikap membuat satu masalah, misalnya seperti markup, kredit macet, penggelapan uang negara, menyusun proyek fiktif, dan lain-lain.
Tentu nanti ini mengakibatkan pengaruhnya sangat terasa kepada orang-orang atau masyarakat menengah ke bawah. Maka nanti dari situ dalam perjalanan waktu nanti apa yang terjadi sehingga masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu nanti terpaksa harus melakukan sogok menyogok demi kelangsungan hidup. Karena tadi sudah dimulai dari atas. Itulah berkaitan dengan bidang ekonomi. Kemudian ketidakjujuran dalam bidang budaya atau pendidikan. Jadi ini juga bisa terjadi misalnya penguasa merekayasa pendidikan. Jadi sering dikatakan bahwa kurikulum yang terjadi itu sering dikaitkan dengan bisnis. Nah, maka ini juga ketidakjujuran dalam bidang pendidikan. Termasuk undang-undangnya atau aturan-aturannya semua seperti kurikulum saya katakan tadi. Kalau kita perhatikan memang ketika terjadi satu pergantian menteri pendidikan maka kurikulum bisa berubah. Nah, jadi sering dikatakan itu menjadi proyek pemerintah berkaitan dengan bisnis. Maka rakyat dan anak didik atau peserta didik akan bersikap katakanlah menjadi semacam formalitas saja. Pendidikan itu menjadi semacam formalitas saja, dan tentu juga nanti mengakibatkan orang tidak lagi peduli dengan pendidikan berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu. Kemudian yang ketiga, alasan dan akar ketidakjujuran. Yang pertama kita lihat keserakahan pada kekuasaan. Jadi ini nanti alasan di bidang politik. Ketika orang ingin menjadi nomor satu atau menjadi pemimpin atau menjadi duduk di kursi pemimpin itu, maka nanti ini juga menjadi akar ketidakjujuran. Untuk sampai kepada kursi yang diperebutkan oleh banyak orang itu membutuhkan banyak biaya. Ketika biaya sudah dikeluarkan, maka nanti sampai di tujuan, sampai di kursi yang diidam-idamkan itu, maka uang yang tadi harus dikembalikan dengan mengambil uang rakyat. Inilah menjadi akar ketidakjujuran dalam bidang politik, terutama nanti berkaitan dengan para pemimpin negara kita. Kemudian keserakahan pada materi atau harta, khususnya pada uang. Ini berkaitan dengan alasan ekonomi. Jadi banyak orang melakukan ketidakjujuran, korupsi hanya untuk memperkaya diri atau memperbanyak harta diri sendiri. Kemudian orang bersikap sopan hanyalah formalitas dan munafik demi harmonitas palsu. Ini nanti disebut sebagai alasan budaya. Jadi akarnya ketidakjujuran itu juga bisa dikibatkan oleh budaya sendiri. Dilakukan dengan sikap yang seperti sopan atau sopan santun, seperti atau seolah-olah orang yang sopan, baik, ramah, tetapi itu hanya formalitas. Ini juga disebut sebagai alasan ketidakjujuran dalam bidang budaya. Kemudian yang terakhir adalah orang tidak jujur atau akar ketidakjujuran dikarenakan oleh tuntutan hidup demi keberlangsungan hidup atau demi mempertahankan hidup. Saya sengaja berbohong atau menipu atau korupsi karena tuntutan hidup. Maka ini juga menjadi akar ketidakjujuran. Baik, kita lanjut berikutnya yang keempat, itu akibat dari ketidakjujuran. Apa akibatnya? Kita lihat satu persatu. Tentu orang yang tidak jujur adalah tidak bahagia. Yakinlah orang yang tidak jujur itu pasti tidak akan bahagia. Ketika kita berbohong, ketika kita melakukan tindakan kecurangan, pasti nanti ada rasa bersalah. Rasa bersalah ini akan selalu mengganggu hati dan pikiran kita, tentu pasti tidak tenang. Maka orang jujur itu orang yang tidak bahagia. Kemudian ketika kita melakukan kebohongan, tentu hati nurani pasti pada saat itu tidak berfungsi.
dan terutama jika ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ketidakjujuran ini sudah membuat hati nurani itu tidak lagi berfungsi. Kemudian tentu akibat dari ketidakjujuran adalah kemerosotan moral kepribadiannya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika sebelum saya melakukan kejujuran, kebohongan, orang sangat percaya dengan saya. Tapi karena sekali saya membohongi mereka, maka dari situ kepercayaan itu sudah hilang. Hanya karena sekali. Maka memang akibatnya sangat fatal. Itulah akibat atau salah satu akibat dari ketidakjujuran. Kemudian orang yang tidak jujur, mungkin saja suatu saat ketidakjujuran akan terbongkar, dan itu akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun nanti keluarga. Nah, jadi ketika misalnya si suami yang duduk di parlemen misalnya ketahuan melakukan korupsi, maka nanti akibatnya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Jadi boleh jadi misalnya seluruh hartanya disita, kemudian dia sendiri di penjara, kemudian keluarganya akan hidup terlunta-lunta. Itulah nanti juga akibat dari ketidakjujuran. Kemudian ketidakjujuran merupakan salah satu akar dari berbagai krisis multidimensi seperti yang dialami negeri kita. Iya, kenapa misalnya pembangunan tidak jalan? Karena ketika uang dikeluarkan untuk pembangunan, tapi uang itu digunakan untuk diri sendiri atau kepentingan diri sendiri maupun kelompok, maka yang direncanakan atau pembangunan yang sudah dirancang itu tidak jadi. Nah, jadi hal-hal seperti inilah kalau kita melihat sekarang yang mau dihindari oleh pemerintah yang sekarang. Walaupun bukan mengatakan mereka yang sekarang itu sudah baik, bukan. Tapi kalau kita perhatikan pemerintah yang sekarang itu berusaha untuk bagaimana korupsi itu tidak lagi terjadi. Kemudian ketidakjujuran ini nanti yang juga mengakibatkan kemiskinan untuk negara sendiri yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama nanti dari pihak penguasa. Kemudian yang terakhir kita lihat bagaimana menghayati kejujuran dalam hidup sehari-hari, dan inilah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Jadilah kita orang jujur supaya hati kita ini sungguh-sungguh damai. Kalau kita jujur, tentu orang akan nyaman atau orang akan senang bertemu dengan kita. Kemudian katakanlah dengan jujur meski terasa pahit. Iya, jadi ketika kita melakukan kecurangan, tindakan yang curang, memang untuk mengakui itu sangat sulit, pasti sangat sulit. Tetapi ketika itu kita sampaikan dengan rendah hati, dengan ketulusan hati, maka dengan sendirinya nanti akan terasa lega. Tentu pasti kita harus siap juga dengan sanksi atau resiko. Kemudian sama halnya misalnya ketika kita melakukan kebohongan kepada orang tua kita, sekali kita ini berhasil membohongi, maka akan ada kemauan untuk berbohong yang kedua kali. Maka jangan pernah mencoba untuk berbohong sekali kemudian mencari kesempatan lain untuk berbohong. Tetapi ketika kamu berbohong sekali, cobalah untuk mengakuinya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Kemudian jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan. Ini yang sekarang tadi ya, ketika ketidakjujuran itu selalu saya pendam, saya simpan, dan saya tidak katakan ke orang lain, maka nanti akan mengganggu hati, mengganggu batin kita masing-masing. Dan
Itu dikatakan lebih baik jujur. Lebih baik jujur di awal daripada mengganggu kita nanti dalam perjalanan selanjutnya. Kemudian kejujuran itu mahal harganya. Sudah pasti kejujuran itu sangat mahal harganya, maka jadilah orang bijak.